Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat anggaran ke dalam aplikasi eMemo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja membuka aplikasi eMemo-nya menggunakan browser yang ada pada laptop atau PC Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan kali ini, saya membukanya itu menggunakan Microsoft Edge. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila di laptop Bapak Ibu sekalian itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge yang sistem operasinya menggunakan Windows, bisa menggunakan satu aplikasi tersebut. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan Apple MacBook, itu bisa membuka aplikasinya menggunakan Safari. Kita masuk ke browsernya, kita ketik alamat dari aplikasinya. Di sini saya kasih nama alamatnya, itu memo.cigscms.net. Seperti ini. Nah, setelah kita buka alamatnya, maka tampilan loginnya akan seperti ini. Itu kita bisa memasukkan user kita yang sudah terregister ke dalam aplikasi. Di sini saya coba sebagai pembuat memo pertama yang mengajukan memo ya. Di sini saya sudah ada nih user dari, misalnya saya masuk dengan menggunakan akunnya Pak Eko ya. Pak Eko ini sudah ada usernya Sunarko, dan passwordnya itu defaultnya adalah 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Kita langsung login, berhasil, dan ini adalah tampilan dari dashboard e-memo-nya. Di dashboard e-memo itu terlihat memang tampilannya ada di situ deskripsi dari e-memo-nya. Di atas itu yang warna hijau keterangan ya, memo itu ada keterangannya di situ, dibuat untuk apa ya, maksudnya alur dan tupoksi e-memo itu harus seperti apa sih yang diajukan, lalu implementasi alur dan tupoksinya itu sesuai dengan kewenangan siapa gitu kan, setelah ukur penilaian kinerja pimpinan dan staf. Di bawahnya ada memo internal Zeta, di kotak yang warna biru sebelah kiri, di sebelah kanannya atau tengah itu ada warna hijau, itu memo internal CIGS. Di situ masih 0 ya, dan itu ada total transaksi. Jadi di situ apabila nanti ada memo yang memang setelah dibuat Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dashboard. Nah, di bawahnya lagi ada pengumuman. Pengumuman itu bisa dibuat oleh siapa saja yang memang menggunakan aplikasi. Apabila memang mau memberikan notif atau note ya, di situ keterangan bisa di situ diisi di situ di pengumuman. Sebelah kanan dari pengumuman itu adalah grafik. Nanti akan muncul grafiknya penggunaan memo yang dari Departemen Zeta atau dari CIGS itu, perbandingannya seperti apa nanti akan tampil di situ. Oke, langsung saja di sini Pak Eko itu dia bisa menggunakan aplikasi memo itu hanya Departemen CIGS, karena di sini terdaftarnya itu Pak Eko yang terdaftar di Departemen CIGS. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang dia departemennya Zeta nanti hanya bisa membuat memo itu dia di departemen Zeta. Dan apabila si yang bersangkutan atau user pembuat itu dia menggunakan dua atau memakai dua departemen, dia bisa CIGS, bisa Zeta, ya nanti akan tampil dua departemen. Di menu sebelah kiri itu ada dashboard. Yang ini tampilannya CIGS, memo internal, dan pengumuman. Kita masuk ke memo internal, bisa kita klik tambah data ya. Sebelum klik tambah data, ini adalah tampilan dari memo internal yang historinya nanti ada di sini Bapak Ibu sekalian. Apabila kita sudah pernah membuat memo, maka akan tampil di sini. Apabila belum ada, masih kosong ya, seperti ini masih 0, berarti memang belum pernah mengajukan anggaran menggunakan aplikasi memo. Kita klik saja tambah data di sini, lalu akan masuk ke form untuk mengajukan e-memo. Form memo internal, form pengajuan anggaran internal seperti ini.
Nah, di sini ada nomor memo. Nomor memo itu dia sifatnya read only, jadi tidak bisa diganti. Di sebelah kanannya itu ada tanggal pengajuan. Ini pun bersifat read only, jadi tidak dapat diganti juga. Nah, yang bisa kita isi adalah di perihal atau judul. Kita berikan judul, memo apa sih yang ingin kita ajukan seperti itu. Misalnya di sini saya buat contohnya biaya pembelian sepeda motor misalnya. Itu. Nah, setelah kita isi judulnya, nah di sebelah kanan perihal itu ada sifat dari memo, apakah dia urgent atau tidak, ya kan? Kepentingan kita membuat memo itu urgent atau tidak. Kalau memang urgent, kita bisa slide ke kanan seperti ini. Namun apabila tidak, tidak usah kita slide. Di sini saya memberikan contoh, misalnya urgent saja ya. Urgent seperti ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada item, misalnya karena judul kita adalah biaya pembelian sepeda motor. Baik, itemnya itu apa? Misalnya sepeda motor. Matic misalnya. Kuantitinya berapa? Kita isi saja 1. Nah, kita di keyboard kita tekan aja tab di keyboard ya. Nanti harganya misalnya berapa? Misalnya 20 juta. Nah, otomatis ketika kita klik tab di keyboard, tekan tab di keyboard, maka otomatis jumlahnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita isi di harga. Lalu sebelah kanannya kita tekan lagi tab di keyboard, nanti kita buat keterangannya, misalnya sepeda motor merek Honda Beat ya, bisa seperti itu. Untuk kebutuhan operasional ATM misalnya seperti itu. Juga kita ambil cabangnya ya, Banda Aceh misalnya. Nah, setelah seperti ini sudah terisi ya deskripsi dari memonya yang kita ajukan seperti itu sudah. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan, misalnya ada lagi item atau memang ada tambahan selain daripada motor, bisa juga kita di sebelah kanan dari keterangan itu ada button plus ya. Ini bisa diklik seperti ini untuk menambahkan item yang memang ingin kita tambahkan. Kita isi lagi misalnya di sini biaya misalnya biaya BBM misalnya ya. Posisi 1 misalnya, atau misalnya kita beli 10 liter ya 10 aja. 10 liter. Harganya misalnya 100.000 misalnya. Kasih keterangan BBM 10 liter. Seperti itu. Namun apabila tidak jadi, kita bisa klik hapus. Yang di button sebelah kanan itu ada seperti tempat sampah ya, itu kita bisa juga kita klik. Bila sudah seperti ini, lalu kita masuk ke catatan. Catatan itu kita isi mengapa kita mengajukan anggaran ini. Kebutuhannya sih memang dia itu urgent atau tidak, atau kronologisnya bagaimana, mengapa mengajukan anggaran, kita isi di catatan. Kita isi saja seperti ini. Misalnya ya, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian ya. Nanti untuk pengisian data atau keterangan jalan itu bisa variatif. Sepeda motor untuk operasional yang memang saat ini tidak ada kantor cabang.
sehingga kami membutuhkan. Oke. Seperti itu misalnya ya. Ini hanya contoh, nanti ke depan kalau memang catatannya berbeda ya boleh. Dan catatan ini tidak dibatasi. Jadi kalau memang Bapak Ibu sekali ingin memberikan catatan yang panjang, itu tidak masalah. Nanti dia kotaknya akan menyesuaikan dan isinya pun nanti akan tampil di hasil memo itu apakah singkat ataukah memang panjang. Baik, bila sudah seperti ini maka kita klik simpan. Ini kalau cancel tidak jadi membuat memo ya. Kalau kita simpan akan tampil pop-up seperti ini. Berhasil input data memo. Dan di bawahnya ada tulisan apakah Anda ingin melanjutkan upload file? Ya, lanjutkan, dan sebelah kanan itu tidak. Maksudnya adalah ketika kita klik lanjutkan, maka dia akan tampilannya akan berubah atau dia akan ditujukan ke upload file lampiran. Kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian itu ada foto-foto yang memang ditampilkan, misalnya di sini kan perihalnya pembeli sepeda motor, memang ada sepeda motor yang lama itu sudah rusak, sudah usang, bisa ditampilkan di lampiran, bisa difoto, atau memang biaya atau invoice nota pembelian dari sepeda motornya itu bisa nanti ditampilkan di dalamnya. Kita klik saja, bisa contoh di sini saya klik lanjutkan, maka tampilannya akan berubah ke upload file. Upload file itu yang tadi saya sebutkan pemelampiran ya. Di sini saya coba untuk mengupload file contoh ya, yang berhubungan dengan perihal yang tadi kita buat di memo. Misalnya di sini saya ada seperti ini. Bila sudah, klik upload, maka datanya akan tersimpan seperti ini. Bila kita ingin melihat datanya, kita klik saja di filenya. Seperti ini ya. Ini contoh ya. Ini adalah contoh dari lampiran. Baik, bila sudah, kita kembali ke awal. Nah, setelah memo kita buat, maka hasilnya akan seperti ini. Di data memo Pak Eko itu akan tampil memo yang dibuat tadi. Di situ ada nomor memo ya. Nomor memo itu dia auto increment ya. Jadinya setiap nanti ada penambahan memo, ada memo baru yang Pak Eko buat, itu akan mengikuti nomor memonya. Di sini adalah 001, nanti pasti mengikuti 002, 003 dan seterusnya. Tanggal memo, tanggal pembuatannya, perihal memo, biaya pembelian sepeda motor seperti itu. Dan di sebelah perihal itu ada urgent yang warna merah ini. Nah, tadi yang kita slide ke kanan itu yang sifat memo itu urgent atau tidak akan tampil di sini. Jadi kalau memonya tidak urgent, dan nanti dia akan tidak ada nih keterangan urgent di sini. Nah, ini statusnya open. Mengapa open? Karena memo yang kita buat itu masih membutuhkan persetujuan dari manajemen. Apakah memo itu disetujui atau tidak? Seperti itu. Hingga akhir nanti dia close apabila memang disetujui dan biayanya itu dikeluarkan oleh divisi keuangan. Di sebelah kanan dari status itu ada remark ya. Di sini statusnya masih pending. Mengapa pending? Karena memo itu baru saja dibuat dan memang manajemen yang memberikan approval itu belum melihat memonya. Di sebelah kanannya itu ada view. View itu adalah memo atau tampilan memo, bagaimana sih outputnya memo yang kita buat tadi. Nanti di sini ada yang tanda mata warna merah itu. Kalau kita klik, maka outputnya adalah memo yang kita buat tadi ya, seperti ini. Di sini di atas ada kop surat, nanti ada data pemohon dan nomor memo, tanggal pengajuan, nama pemohon, divisinya, jabatan, dan perihal, seperti itu. Nah, urgennya yang ditanda air urgent ini, yang tadi kita slide ke kanan. Kalau memang tidak urgent, ya nanti ini ya urgentnya tidak ada ya, Bapak Ibu sekalian.
Lalu keterangan di bawahnya dan ini kami mengajukan permohonan pengajuan anggaran divisi GA sebagai berikut. Nah, ini tadi yang kita input seperti ini. Sepeda motor Matic ya, kuantitas 1 anggarannya 20 juta, seperti itu. Dan ini keterangannya. Dan di bawahnya tadi catatannya sepeda motor untuk operasional bla 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 seperti itu. Nah, di bawahnya itu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh si pembuat memo. Di sini Pak Eko sudah ada tanda tangannya ya auto. Ketika klik simpan di memonya maka otomatis memonya itu sudah ada tanda tangan dari Pak Eko. Yang sebelah kanan dari bawahnya itu masih kosong karena memang belum diketahui atau memang belum disetujui oleh manajemen. Seperti itu. Nah, di bawahnya dari tanda tangan itu ada history approval. Jadi setiap divisi atau atasan yang memberikan approval ya nanti keterangannya itu ada di bawah sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ke dashboard. Nah, bila sudah begini berarti tugas dari Pak Eko membuat memo anggaran itu sudah selesai di aplikasi memo. Nah, Pak Eko bisa logout di sini. Nah, sekarang kita menuju ke user selanjutnya. User yang memberikan approval pertama. User pertama yang memberikan approval itu adalah internal audit ya. Internal audit di sini berarti usernya itu Pak Agus Sayuri atau Pak Wahyudi ya. Misalnya saya coba dengan menggunakan akunnya Pak Agus Sayuri. Klik login. Nah, tampilnya sama seperti ini. Hanya saja yang membedakan itu Pak Agus Sayuri itu karena di internal audit dia itu di menu sebelah kanan, sebelah kiri itu ada CIGS dan Zeta. Nah, di sini Pak Agus bisa melihat memo yang Zeta buat atau yang CIGS buat itu ada semua di sini. Nah, di tengah itu memo internal Zeta-nya masih 0 dan memo internal CIGS-nya itu ada 1. Kenapa 1? Karena tadi Pak Eko itu membuat memo. Nah, untuk memberikan approval itu, untuk mempermudah Pak Agus dalam memberikan approval itu, Bapak Agus bisa melihat di kanan atas nih yang tanda notifikasi berkedip warna merah. Di samping profil ya, itu ada notifikasi berkedip warna merah itu, kita klik saja di situ. Di sini ada kita klik, ada satu request approval. Misalnya di sini ada approval memo CIGS, kita klik saja di sini. Oh, ternyata ada memo yang memang dibuat oleh IBCGA. Nah, di sini bisa bisa dilihat ya di sini untuk nomor-nomor memonya bisa kita hide juga apabila memang kita tidak ingin dilihat seperti itu. Setelah itu Pak Agus bisa melihat apakah sih Pak Eko ini membuat memo apa sih isinya seperti itu. Ya, Pak Agus bisa melihat di yang view tanda mata warna merah seperti ini. Kita klik Pak Agus di sini. Oh, ternyata ini lampirannya memonya itu. Oh, seperti ini memonya yang dibuat dari Pak Eko. Baik, bila sudah Pak Agus bisa memberikan approval. Bagaimana cara memberikan approvalnya? Bapak klik di yang di remark seperti ini. Ketika kursor Bapak itu diarahkan ke remark yang pending, maka akan berubah menjadi telunjuk di sini nih. Jadi ada tangan menunjuk ya, berubah ke situ kursornya, klik pendingnya. Nah, akan tampil form approval. Form approval itu jadi Pak Agus memberikan approval disertai dengan catatan. Jadi Pak Agus memberikan catatan setelah membaca memo ya yang tadi dibuat oleh Pak Eko bisa dengan isinya. Ini hanya contoh ya, jadi bisa isinya pun bisa berbeda-beda setiap manajemen apakah di approve atau di reject isinya berbeda-beda kata-katanya kalimatnya. Baik, bisa dilanjutkan seperti itu. Titik bila sudah kita approve, success approval. Bila sudah kita oke, maka yang di notifikasi atau yang di kita approve tadi itu akan hilang dan dia
adanya di mana? Dan dia adanya di sini, memo internal CIGS. Nah, maka akan berubah tuh remarknya. Cek internal audit, artinya sudah diperiksa oleh internal audit seperti itu. Lalu outputnya bagaimana sih setelah diberikan approval oleh internal audit? Kita klik lagi yang view tanda merah seperti ini. Nah, ini adalah memo yang tadi dibuat, dan di bawahnya itu yang membedakan adalah tanda tangan dari Pak Agus Sayuri itu sudah ada di form atau di memonya ya, direkomendasikan oleh Agus Sayuri. Nah, keterangan di sini ada di bawahnya history approval, nama, jabatannya, statusnya, dan catatan yang dibubuhkan hingga waktunya. Waktu tanggal berapa sih Pak Agus itu memberikan approval seperti itu. Baik, bila sudah, kita kembali ke dashboard. Nah, Pak Agus tugasnya sudah selesai di sini. Jadi Pak Agus bisa logout hingga menunggu persetujuan ke user selanjutnya atau di atasan di atasnya Pak Agus. Oke, selanjutnya untuk approval yang memberikan approval di atas dari Pak Agus itu siapa? Di sini Pak Ibrahim, Pak IJ ya, Pak IJ dari divisi keuangan itu yang berhak memberikan approval setelah Pak Agus dari divisi internal audit. Di sini saya coba login dengan akunnya Pak IJ. Nah, di sini tampilannya sama untuk dashboardnya. Di sebelah kiri pun untuk menunya itu CIGS dan Zeta sama. Nah, Pak IJ itu bisa melihat atau bisa memberikan approval, mempermudahnya itu diklik sama di notifikasi atas samping dari profil itu yang berkedip warna merah. Diklik saja seperti ini. Lalu ada approval memo CIGS O1 request. Kalau yang Z memang tadi belum kita buat, jadi masih 0 ya, masih kosong. Klik yang satu di sini. Nah, setelah itu Pak Iji bisa melihat memonya seperti ini yang diajukan. Nah, statusnya masih open. Nah, di sini ada view. Nah, di sini yang warna hijau, maaf, yang hijau ini itu adalah chatbot ya. Jadi nanti untuk memberikan keterangan itu nggak hanya sekali saja bisa memberikan keterangan, tapi bisa berkali-kali. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan catatan di sini. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini, kembali ke notifikasi approval. Nah, Pak IJ bisa mengklik untuk memberikan approval itu sama di remark-nya nih. Kursor mouse-nya itu diklik aja di sini. Diarahkan ke cek internal audit, berikan approval seperti itu hingga Pak IJ itu memberikan catatan ya. Saya setuju untuk diangkat, misalnya seperti itu ya. Dan sudah klik approve, sukses, maka akan hilang dan remark-nya atau keterangannya akan berubah. Verify manager Q dan GA. Seperti ini ya. Lalu hasilnya bagaimana sih setelah diberikan approval dari divisi keuangan? Kita klik aja yang warna merah di view-nya. Maka akan seperti ini. Nah, di bawahnya itu akan bertambah lagi tanda tangan dari Pak IJ dari divisi keuangan, dan di bawahnya lagi ada catatan dari Pak IJ. Seperti apa sih catatannya? Seperti ini. Nah, tugas Pak IJ sudah selesai sampai di sini, nggak menuju persetujuan dari manajemen di atas Pak IJ. Atau mungkin hal ini langsung ke BOD ya. Baik, bila sudah Pak IJ bisa logout. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang memberikan approval selanjutnya. Nah, di sini saya login dengan akunnya Pak Reja ya. Nah, di sini ada Pak Reja, sama seperti ini untuk dashboardnya. Setelah itu
Pak Reza bisa memberikan approval dengan cara mengklik notifikasi yang ada di kanan atas atau yang samping profile ya. Sepertinya sama seperti yang lainnya. Nah ini untuk remarknya itu verify manager Q dan GA itu diklik. Pak Reza memberikan approval. Misalnya ya. Tapi bisa dilanjutkan misalnya. Klik approve, approve success, maka akan hilang. Nah, setelah itu remarknya akan berubah menjadi approve direktur kom dan PO. Direktur komersial dan PO. Hasilnya bagaimana? Kita klik di view-nya lagi, maka outputnya akan seperti ini. Akan tampil tanda tangan dari Pak Reza di bawahnya. Nah, seperti ini. Dan catatannya pun ada di bawahnya. Pak Reza Azhari ya. Dan catatan dan waktunya Pak Reza memberikan approval. Nah, di sini di sebelah view itu ada yang warna hijau itu ada chatbot. Di sini attachment itu lampiran ya, lampiran dari memo tersebut. Misalnya, oh ini ada memonya. Ada lampirannya bisa diklik seperti ini. Nah, ini adalah actionnya itu adalah history dari approval. Siapa saja yang sudah memberikan approval seperti itu. Nanti ada di kolomnya action yang warna biru sebelah kanan. Sudah, tugas Pak Rija sudah selesai. Pak Rija bisa log out. Nah, setelah itu kita ke approval selanjutnya. Di sini Pak Dirops ya. Di sini saya coba login dengan akunnya Pak Dirops. Sama juga, dashboardnya seperti tampilannya dan bisa klik di notifikasi atas. Ya, approval member CIGS. Nah, seperti ini. Pak Dirops pun sama, langsung saja. Ini di remarknya diarahkan kursor mouse-nya. Kita klik di sini. Oke, namun mungkin sebelum dari memberikan approval, Pak Dirops ingin melihat si isi memonya itu seperti apa sih, hingga sampai sudah sampai ke saya. Dalam artian, kalau memo yang sudah di reject di awal itu tidak mungkin sampai ke approval selanjutnya. Jadi dia berhenti sampai orang terakhir yang memberikan approval atau yang reject memo. Jadi statusnya pun akan berubah menjadi close. Bila sudah melihat isi memonya seperti ini, nah Pak Dirops bisa memberikan approval ya. Oh seperti ini memonya yang diajukan. Oh yang mengajukan si A, atau Pak Eko yang mengajukan seperti itu. Nah Pak Dirops bisa memberikan approval di sini satu request. Bila sudah, kursor mouse-nya kita arahkan ke sini ke remark. Saya menyetujui misalnya. Saya dilanjutkan. Sudah approve, klik approve. Nah, bila sudah, bisa juga kembali ke dashboard, bisa juga ke menu yang CIGS. Nah, kalau ini sudah bisa melihatnya di sini, menu internal CIGS. Approve direktur operasional dan SDM seperti itu. Outputnya bagaimana sih setelah di-approve sama Pak Dirops? Maka akan bertambah lagi tanda tangan dari Pak Dirops di bawahnya, samping Pak Reza ya. Seperti itu, dan catatan Pak Dirops pun ada di bawahnya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke approval terakhir. Di sini adalah Pak Dirut ya. Saya coba login dengan akunnya Pak Dirut. Kita login, Pohan, dan passwordnya. Setelah itu akan tampil dashboard dari eMemo. Setelah itu Pak Dirut bisa melihat di notifikasi atas yang berkedip warna merah. Jadi kalau memang tidak ada memo yang masuk itu berarti dia tidak akan berkedip warna merah. Dia akan kosong aja ya notifikasinya. Kita klik yang di sini. Oh, seperti ini memonya. Pak Dirut bisa melihat di view-nya, bisa melihat chatbot-nya di sini, catatan dari manajemen yang memberikan approval di sini.
Ini lampirannya di attachment dan action itu siapa saja yang memberikan approval. Bila sudah, arahkan kursor mouse-nya ke remark ya, approve director ops dan SDM ini kita arahkan ke sini ya. Kita klik di sini. Oke, sesuai dengan misalnya ya, dengan tupoksi. Kita dilanjutkan. Approve. Nah, setelah itu maka balik ke dashboard dan kita lihat hasilnya seperti apa. Approve direktur utama ya, approve Pak Dirut. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Maka sudah ada tanda tangan dari Pak Dirut seperti ini. Catatan Pak Dirut pun ada di bawahnya. Baik, sudah. Bila sudah, Pak Dirut bisa logout. Nanti misalnya di notifikasi itu yang terkedip dari situ ada banyak memo, otomatis dia akan ke bawah ya, approval memo. Jadi itu ada berapa request misalnya, nanti dia misalnya ada 5, nanti akan 5 di sini. Misalnya yang JT itu ada berapa, ada 2 di sini. Tinggal diklik saja langsung masuk ke tampilan approval. Oke, logout Pak Dirutnya. Nah, setelah semuanya memberikan approval, berarti yang terakhir adalah divisi keuangan yang mengeluarkan anggaran. Di sini saya login dengan akunnya Mbak Yuli ya, Yuli login, nah berhasil. Nah, seperti ini hampir sama dengan yang lainnya. Berarti ada notifikasi, ada memo masuk nih, berarti Mbak Yuli bisa melihat di sama notifikasi atas. Ini kita klik. Nah, ternyata ada memo yang dikeluarkan anggarannya sudah disetujui, sudah di-approve sama Direktur Keuangan, berarti sudah bisa dikeluarkan. Langsung saja klik di sini. Nah, oke. Misalnya dana akan saya keluarkan. Dengan metode misalnya ya, nah ini catatan saja ya, ini hanya misal saja. Transfer ke Ibu BM Banda Aceh misalnya ya, seperti itu ya. Approve, bila sudah maka notifikasinya akan hilang, kembali ke dashboard. Dan di sini kita lihat, nah di sini yang membedakan adalah status sudah close, ya kan? Status sudah close dan ini keterangannya pun rilis finance sudah berubah menjadi finance, dan apabila kursor kita arahkan ke sini maka dia tidak akan berarti apa-apa, tidak bisa dirubah lagi ya karena sudah rilis ya. Dan di sini outputnya bagaimana? Outputnya itu akan berbentuk seperti ini. Di sini ada tanda rilis dan di sini ada tanda tangan dari Mbak Yuli seperti itu dan catatannya. Nah, dengan begini maka memo yang Bapak Ibu sekalian tadi buat itu sudah selesai dan sudah berhasil dianggarkan oleh divisi keuangan karena memang sudah diberikan persetujuan atau approval dari manajemen seperti itu. Jadi begitulah caranya apabila Bapak Ibu sekalian ingin membuat memo anggaran menggunakan aplikasi memo. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin begitu saja bagaimana cara tutorial bagaimana cara kita membuat memo anggaran menggunakan aplikasi memo. Semoga bermanfaat dan aplikasi memo ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.